Ya, pemirsa, kembali di Breaking News Metro TV, putusan akhir Pilpres. Sekarang kami ajak Anda bergabung dengan Hariman Halid, saat ini berada di DKPP untuk menginformasikan seperti apa jalannya pembacaan putusan DKPP siang ini. Hariman. Ya Putri, memang sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 2014 sudah dimulai sejak pukul 11 siang tadi, dan sampai sejauh ini memang sudah ada 6 keputusan yang sudah disampaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 2014. Di antaranya terkait dengan aduan kepada KPU Kabupaten Serang, KPU Kabupaten Halmahera Timur yang dinilai DKPP melanggar kode etik dan memberikan peringatan keras kepada KPUD Kabupaten Halmahera Timur. Dan juga ada putusan yang sudah dijatuhkan kepada Ketua Panwaslu Sukoharjo, di mana DKPP menilai Ketua Panwaslu Sukoharjo tidak terbukti melanggar kode etik. Dan juga ada putusan yang sudah disampaikan tadi terkait dengan aduan kepada Ketua dan anggota Panwaslu Banyuwangi, di mana mereka DKPP menganggap Ketua dan anggota Panwaslu Banyuwangi tidak melanggar kode etik dan melanggar kode etik dan juga pemberhentian tetap. Dan untuk KPU Kota Surabaya, DKPP menilai mereka tidak melanggar kode etik, dan KPU Provinsi Jatim juga tidak melanggar kode etik, dan juga KPU Kabupaten Dogiai dinilai DKPP melanggar kode etik. Untuk itu DKPP merekomendasikan untuk pemberhentian tetap, namun dalam hal ini ada dissenting opinion dalam memutuskan perkara tersebut. Memang total sebelumnya DKPP telah menggelar 5 kali sidang, dimulai pada tanggal 8 Agustus hingga 15 Agustus, dan dari keseluruhan sidang total ada 14 aduan yang diadukan, dan juga ada 35 pihak yang teradu. 14 pengaduan ini berasal dan disampaikan oleh tim advokasi dari kubu pasangan Capres nomor urut 1, yakni kubu Prabowo Hatta Rajasa. Sementara pihak teradu adalah ketua dan anggota KPU Pusat, dan ada juga beberapa jajaran KPU di daerah, dan ketua dan anggota Bawaslu RI serta jajaran di bawahnya. Dan terkait dengan masalah ini, memang meski waktu dimulainya sidang perdana hingga bacaan putusan hanya 14 hari, namun tadi menurut juru bicara dari DKPP Nur Hidayat Sadini, DKPP memang tidak mengalami kesulitan, berarti baik dalam menilai semua dalil pemohon, jawaban teradu, keterangan saksi, bukti-bukti yang dihadirkan maupun fakta-fakta yang terungkap. Dan juga DKPP meyakini putusan yang diambil ini akan profesional karena memang sudah melalui proses yang cukup panjang dan adu argumentasi dalam rapat pleno DKPP. Dalam proses pengambilan keputusan memang anggota DKPP hanya ada 5 orang, 2 orang lagi memang saat ini tengah berperkara dalam sidang dugaan pelanggaran kode etik, yaitu Ida Budiati dan juga anggota Bawaslu RI Nelson Simbanjuntak. Namun mereka tidak dimintai keterangan apapun dan juga tidak dilibatkan dalam proses putusan sidang yang digelar pada hari ini. Dan sementara itu tadi Ketua DKPP Jimli Asidik sebelum membuka persidangan mengatakan tugas pokok dan juga fungsi utama dari DKPP hanya memeriksa dan memutuskan perkara dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara pemilu. Dan putusan DKPP ini tidak akan mengaruhi putusan MK dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan hasil pemilu, tapi lebih mengarah kepada pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Dan jika ada pelanggaran yang dilakukan, maka DKPP bisa menjatuhkan sanksi, baik itu berupa peringatan keras, peringatan maupun hingga pemecatan. Jadi ini merupakan sanksi individu per individu, bukan hasil dari penetapan pemilu Pilpres 2014 yang lalu. Dan kalau kita lihat situasi di gedung Kementerian Agama saat ini memang masih kondusif, walaupun di luar kami lihat tadi dari pantauan kami banyak sekali massa dari pendukung Capres nomor urut 1 Prabowo Hatta Rajasa yang berunjuk rasa di depan gedung Kementerian Agama, yang membuat menutup jalan MH Tamrin. Mereka berjalan dari dari Bundaran HI dan bergerak ke arah
Jalan MH Tamrin mengarah ke Patung Kuda. Namun saat ini situasi masih aman, polisi juga masih bisa mengamankan situasi dan juga masih bisa mengendalikan situasi. Dan pengamanan di sini memang cukup ketat. Diberlakukan sistem ring 1 ini ada di dalam ruang sidang, sementara ring 2 ini terdapat di lobi gedung Kementerian Agama, dan ring 3 ini diberlakukan di halaman gedung Kementerian Agama, dan ring 4 ini berada di luar ataupun di depan gedung Kementerian Agama. Dan tadi sidang ini memang dihadiri oleh semua pihak. Memang sebelumnya pihak dari DKPP telah melayangkan surat undangan ke berbagai pihak-pihak yang terkait dalam perkara dugaan pelanggaran kode etik ini. Mungkin untuk sementara demikian, Putri, kita kembali ke studio. Terima kasih, Hariman. Mengajak Anda bergabung ke gedung Kementerian Agama. Kita melihat pembacaan putusan sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. PKI 3 2014, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pengaduan nomor 602 dan seterusnya yang diregistrasi dengan nomor perkara 248 dan seterusnya, menjatuhkan putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh pengadu Insinyur Tonin Tahta Singarimbun, advokat Egy Sujana, advokat terhadap Husni Kamil Manik, Ketua KPU RI, Ida Budiati, anggota KPU RI, Arif Budiman, anggota KPU RI, Sigit Pamungkas, anggota KPU RI, Ferry Kurnia Rizkiansyah, anggota KPU RI, Yuri Ardiantoro, anggota KPU RI, Hadar Nafis Kumai, anggota KPU RI, Muhammad Ketua Bawaslu RI, Endang Widiatining Tias, anggota Bawaslu RI, Nelson Simanjuntak, anggota Bawaslu RI, Nasrullah, anggota KPU RI, Daniel Zukron, anggota KPU RI. Setelah membaca pengaduan pengadu, mendengar keterangan pengadu, mendengar jawaban teradu, mendengar keterangan ahli dan pihak terkait, memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan pengadu dan para teradu, pertimbangan putusan menimbang bahwa pengadu mengadukan teradu 1 sampai dengan 7 atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dalam bentuk menerima pendaftaran calon presiden Joko Widodo yang tidak memenuhi persyaratan calon, menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden melalui mekanisme yang tidak sesuai prosedur sebagaimana diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dan membuat peraturan KPU dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Terhadap pengaduan tersebut, teradu 1 sampai dengan 7 menjawab bahwa syarat calon sebagaimana tertuang di dalam dokumen BB7 beserta lampirannya atas nama Joko Widodo yang disampaikan oleh tim pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo dan Yusuf Kala pada tanggal 19 Mei 2014 telah memenuhi syarat ketentuan waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan, dan telah disampaikan juga sejumlah 15 dokumen dari total 19 dokumen yang menjadi dokumen syarat calon, termasuk di dalamnya surat pernyataan telah mengajukan permohonan izin pada Presiden dengan menggunakan formulir BB7 dengan dilengkapi surat Gubernur DKI Jakarta atas nama Joko Widodo nomor 413 dan seterusnya tanggal 8 Mei 2014 perihal permohonan izin untuk dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai calon presiden. Oleh sebab itu, pada saat KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen BB7 beserta lampirannya atas nama Joko Widodo, dokumen dimaksud dinyatakan memenuhi syarat. Menimbang keterangan para pihak, bukti dan dokumen dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat para teradu telah melakukan tugas pokok dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penetapan Joko Widodo sebagai calon presiden telah melalui prosedur verifikasi dan klarifikasi berdasarkan persyaratan calon
Dengan demikian alasan para teradu dapat diterima dan dalil pengadu dikesampingkan. Para teradu terbukti tidak melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Menimbang bahwa terhadap pengaduan menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden melalui mekanisme yang tidak sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan, teradu 1-7 menjawab bahwa keputusan KPU dilakukan secara kolektif kolegial. Pengambilan keputusan tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres tahun 2014 prosesnya telah dilakukan secara kolektif dan telah dituangkan dalam berita acara nomor 68 dan seterusnya tentang penetapan paslon peserta pemilu presiden dan wakil presiden 2014. Ketidakhadiran Ketua KPU dalam rapat pleno penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden karena ada penugasan sesuai keputusan rapat pleno 28 Mei 2014. Berkaitan dengan pemilihan Hadar Nafis Gumai untuk melaksanakan tugas Ketua KPU diterbitkan putusan KPU nomor 446 dan seterusnya yang pada diktumnya menyatakan menunjuk Hadar Nafis Gumai sebagai PLT Ketua KPU untuk menjalankan tugas Ketua KPU. Selaku PLT, Hadar Nafis Gumai diberi wewenang penuh untuk melaksanakan tugas Ketua KPU sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dan PKPU Nomor 5 Tahun 2008. Dengan demikian secara formil dan substantif penandatanganan surat putusan KPU nomor 453 dan seterusnya tanggal 31 Mei 2014 tentang penetapan paslon peserta pemilu presiden wakil presiden 2014 dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis maupun etis. Menimbang bahwa terhadap pengaduan berkenaan dengan pembuatan PKPU yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, teradu 1-7 menjawab bahwa KPU memiliki kewenangan atributif untuk menyusun peraturan KPU. Penyusunan peraturan KPU dilakukan secara partisipatoris dengan melibatkan masyarakat, pegiat pemilu dan ahli hukum dan kepemiluan. Selain itu, peraturan KPU yang dibuat juga dikonsultasikan dengan Komisi 2 DPR dan pemerintah, Sekju Kementerian Dalam Negeri. Sampai saat ini tidak ada putusan Mahkamah Agung yang menyatakan peraturan KPU ada yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Menimbang keterangan para pihak, bukti dan dokumen dalam sidang pemeriksaan, terdapat pemahaman dan fakta sebagai berikut. Berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 1 huruf A, B, C, D, adalah benar Ketua KPU punya tugas memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU, bertindak untuk dan atas nama KPU, memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU, dan menandatangani seluruh peraturan dan putusan KPU. Sama sekali tidak ada ketentuan menyangkut PLT atau sebutan lain yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Namun, kevakuman pengaturan menyangkut ketua yang berhalangan untuk sementara waktu baik disebabkan oleh tugas organisasi untuk waktu tertentu atau alasan kesehatan telah diisi oleh PKPU Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2010. Pasal 8 menyebutkan pengambilan putusan KPU dilakukan dalam rapat pleno anggota KPU. Selanjutnya dalam pasal 13 ayat 2 tetapkan bahwa rapat KPU dipimpin oleh Ketua KPU. Sedangkan apabila ketua berhalangan, maka berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat 3, rapat pleno dipimpin oleh salah seorang anggota yang dipilih secara aklamasi. Ahli yang diajukan pengadu, Profesor Dr. Zainuddin Ali MA menyatakan bahwa hukum tidaklah bersifat abu-abu, tetapi hitam putih. Jikalau undang-undang menyebutkan ketua, maka PLT tidaklah sah. Sementara ahli yang diajukan teradu, yakni Dr. Haryono mengatakan bahwa KPU sebagai institusi yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar RI 1945 adalah lembaga konstitusional yang berbeda dari lembaga negara lainnya yang tidak disebutkan dalam Undang-Undang Dasar RI 1945. Di samping itu, KPU diberi kewenangan untuk mengatur dan melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Peraturan yang dikeluarkan KPU memiliki legalitas sampai ada putusan dari pengadilan yang membatalkan peraturan tersebut. Berdasarkan pemahaman dan fakta di atas, DKP berpendapat bahwa KPU berwenang untuk membuat peraturan dalam penyelenggaraan pemilu yang mesti dilaksanakan dan ditaati oleh seluruh pihak. Jika peraturan tersebut dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, legalitasnya tetap sah sampai ada keputusan pengadilan yang membatalkannya atau putusan dari Mahkamah Agung atas judicial review yang memerintahkan pembatalan terhadap peraturan AKO. PKPU nomor 05 tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU nomor 01 2010, tetap berlaku dan karena itu pengangkatan PLT dengan kewenangan yang melekat padanya, terutama terkait dengan penetapan paslon, presiden dan wakil presiden, dalam perkara AKO adalah sah. Dengan demikian, dalil pengadu dapat dikesampingkan dan para teradu terbukti tidak melakukan pelanggaran kode etik.
Menimbang bahwa keputusan untuk menunjuk PLT dilatar belakangi oleh Komisi Teradu 1 selaku Ketua KPU RI yang sedang berhalangan sementara oleh karena ada tugas dalam rangka Konferensi Nasional Hukum Tata Negara di Sumatera Barat 29 sampai 31 Mei 2014, maka berkenaan dengan hal tersebut DKPP meyakini bahwa Teradu 1 mengetahui jadwal dan tahapan pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014, termasuk tahapan pendaftaran, penetapan, dan pengumuman pasangan calon presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, tindakan Teradu 1 yang lebih memilih untuk hadir dalam Konferensi Nasional Hukum Tata Negara daripada mengawal proses pendaftaran, penetapan, dan pengumuman paslon presiden dan wakil presiden tahun 2014 Jakarta nyata-nyata menunjukkan kurang adanya sense of priority. Sebagai pejabat negara yang bertanggung jawab memimpin penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden, Teradu 1 terbukti telah melanggar ketentuan pasal 15, huruf D dan huruf E Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Menimbang bahwa dalam menentukan sanksi terhadap teradu yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu lebih dari 1 kali, DKPP akan menerapkan 2 perlakuan, yaitu bagi teradu yang terbukti melakukan pelanggaran berulang atas tindakan yang sama, maka baginya dikenakan sanksi yang bersifat kumulatif. Sementara bagi teradu yang terbukti melakukan pelanggaran lebih dari 1 kali, namun atas tindakan pelanggaran yang berbeda, maka baginya dikenakan sanksi dengan sifat non-kumulatif. Berkaitan dengan pelanggaran oleh Teradu 1 terkait ketidakhadirannya dalam rapat pleno penetapan paslon presiden wakil presiden, DKP berpendapat bahwa tidak dapat dikenakan sanksi kumulatif karena tindakan pelanggaran yang dilakukannya dalam perkara ini adalah berbeda dalam hal substansi dari perkara-perkara sebelumnya. Menimbang bahwa pengadu mengadukan Teradu 7 atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu karena bertemu dengan Trimedia Panjaitan, anggota tim kampanye nasional paslon Presiden dan Wakil Presiden Jokowi Yusuf Kala. Pengadu mendalilkan bahwa pertemuan yang berlangsung di restoran Sate Khas Senayan Menteng 7 Juni 2014 berkaitan dengan materi debat Capres yang akan dilaksanakan kemudian. Menimbang bahwa terhadap pengaduan tersebut, Teradu 7 menjawab bahwa pengaduan pengadu sangat berlebihan dan merupakan tindakan pembunuhan karakter terhadap teradu. Teradu mendalilkan bahwa pertemuan dengan Trimedia Panjaitan merupakan pertemuan yang tidak disengaja dan tidak direncanakan. Pertemuan terjadi secara kebetulan dan tidak berlangsung lama, lebih kepada proses saling menyapa dan tidak pernah terjadi pembicaraan terkait debat atau pertanyaan debat Capres. Di dalam jawabannya, Teradu 7 menerangkan berdasarkan bukti-bukti rekaman CCTV sebagai berikut. Pukul 22.49.35 WIB Sabtu 7 Juni, Teradu 7 memasuki restoran dan langsung menuju kasir. Saat berjalan menuju kasir, Teradu 7 selintas melihat Trimedia Panjaitan yang duduk di sebelah kiri bersama 4 orang lainnya. Pada saat itu Teradu 7 pura-pura tidak melihat Trimedia dan terus berjalan ke bagian kasir. Setelah memesan makanan, Teradu 7 langsung duduk di kursi persis di depan kasir. Pukul 22.54.47, seseorang yang Teradu 7 kenal, Arief Puyono, calon legislatif dari Partai Gerindra, datang dan langsung duduk di sebelah Teradu 7. Arief Puyono bercerita panjang lebar tentang keikutsertaannya dalam pemilu di Kalbar. Selanjutnya, jam 23.12.49, Arief Puyono pamit kembali ke mejanya. Dari kejauhan, Teradu 7 melihat Arief Puyono kembali ke tempat duduk, yang Teradu 7 lihat terdapat 2 orang lainnya di tempat duduknya. Pukul 23.16.02, makanan yang dipesan telah selesai dan kemudian Teradu 7 berjalan lurus menuju pintu keluar restoran. Trimedia Panjaitan memanggil nama dan mendatangi Teradu 7. Pertemuan pada saat itu dalam posisi sambil berdiri dan tidak duduk di meja Trimedia Panjaitan dan kawan-kawan. Pada saat bertemu tidak lebih dari sekedar say hello, tidak pernah ada pembicaraan antara Teradu 7 dengan Trimedia Panjaitan terkait debat seperti yang diberitakan banyak media. Pertemuan Teradu 7 dengan Trimedia Panjaitan hanya berlangsung sekitar 40 detik. Setelah saling menyapa, Teradu 7 langsung keluar dari restoran. Saat itu jam pada rekaman video CCTV menunjukkan pukul 23.16.57. Selanjutnya Teradu 7 menuju mobil dan pulang langsung ke rumah. Menimbang keterangan para pihak dan alat bukti dalam persidangan, DKPP berpendapat pengaduan yang disampaikan pengadu tidaklah didukung bukti yang meyakinkan
bahkan terhadap unsur pemutarbalikan fakta yang mengakibatkan teradu terhina. Bukti yang diajukan teradu 7 sangat meyakinkan, dan dengan demikian dalil pengadu tidak beralasan, dan teradu 7 terbukti tidaklah melakukan pelanggaran kode etik. DKPP pun memberi apresiasi atas sikap etis teradu 7 yang tidak melakukan tindakan hukum atau bentuk lain untuk membalas fitnah yang dilakukan pengadu dan narasumber informasi yang dijadikan sebagai saksi dalam perkara aku. Hal itu menunjukkan dedikasi, integritas, dan sikap kenegarawanan yang ditunjukkan oleh teradu 7. Menimbang bahwa pengadu mengadukan teradu 8-12 atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu karena tidak melakukan pengawasan secara maksimal atas pelaksanaan tahapan pendaftaran, penetapan, dan pengumuman paslon Presiden Wakil Presiden 2014, menimbang terhadap pengaduan tersebut, teradu 8-12 menjawab bahwa para teradu telah melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan Pilpres berkenaan dengan tahapan pendaftaran Capres-Cawapres. Bawaslu menemukan fakta terdapat surat Gubernur DKI Jakarta nomor 413 dan seterusnya 8 Mei 2014 perihal permohonan izin untuk dicalonkan oleh parpol dan gabungan parpol sebagai calon presiden yang ditunjukkan pada Presiden RI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 42 2008 yang ditembuskan pada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Sekretaris Kabinet sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 2009 yang mengharuskan kepala daerah untuk menembuskan pada Mendagri. Para teradu selaku ketua dan anggota Bawaslu RI telah menemukan fakta tanggal 14 Mei 2014 Presiden RI telah memberikan izin kepada Joko Widodo sebagai Capres RI yang dicalonkan oleh parpol dan gabungan parpol dengan surat Presiden RI nomor R27 dan seterusnya oleh karena persyaratan pencalonan maupun syarat